Oke, ya Pak. Nanti Dido pegang ya, Do. Ayo Om Abed. Pegangkan Om Abed. Piring kan? Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Syukur di hadapan Tuhan yang maha besar, Allah kita Tuhan Yesus Kristus, karena kasih anugerahnya yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sampai hari ini masih tetap berdiri, berada di dalam kekuatan kasih anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kerohanian kita, di dalam kita menapaki kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat anugerah kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan kami mampu untuk melakukannya. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Demikian firman Tuhan untuk setiap kita yang dikasihi Allah. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakal kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian jauh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama pada kesempatan saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan ini. Ini aku, jangan takut. Siapakah Yesus sehingga Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku"?
Atas dasar dan kuasa apa Yesus berkata demikian? Toh kenyataannya di dalam kehidupan manusia banyak hal yang membuat orang menjadi takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya yang terjadi pada saat ini. Pandemi COVID-19 masih terus menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi banyak orang, mungkin termasuk saya dan panjenengan semua. Ada banyak hal yang lain yang bisa membuat orang menjadi takut. Kalau diruntut satu persatu tentu tidak akan selesai dalam sehari semalam hal-hal yang membuat orang menjadi takut. Tetapi menarik sekali adalah ketika Yesus berkata, "Ini aku, siapa dia?" Dan dia berkata, "Jangan takut." Dan pada kesempatan ini, mari kita gumuli bersama kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita akan dimengertikan oleh Tuhan siapakah Yesus itu, sehingga pada akhirnya kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengalami ketakutan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-31 ini memberitakan sebuah kesaksian kepada saya dan saudara bahwa Allah adalah pribadi yang memegang kendali atas hidup manusia. Sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan mengatakan pada panjenengan semua, alasan kenapa kita tidak perlu takut menghadapi badai kehidupan ini adalah karena Yesus Tuhan adalah Allah yang memegang kendali atas kehidupan saya dan panjenengan semua. Angin sakal bisa membuat para murid-murid Tuhan waktu itu menjadi kalang kabut. Angin sakal bisa menjadikan para murid juga mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan orang sekaliber Rasul Petrus pun merasa ketakutan karena angin sakal. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, angin sakal kalau versi bahasa Jawa itu dikatakan angin nampek. Saudaraku, angin nampek seperti halnya saudara bisa perhatikan, layang-layang itu bisa terbang karena ada angin yang nampek layang-layang itu. Ada angin yang menghantam layang-layang itu, sehingga pada akhirnya layang-layang bisa terbang tinggi di atas saya dan saudara semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, angin sakal atau angin nampek ini, Alkitab memberi kesaksian bahwa juga bisa membuat para murid menjadi ketakutan. Sebuah hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Seorang Petrus, Bapak Ibu, bisa mengalami ketakutan yang dahsyat yang mengakibatkan dia berteriak-teriak pada waktu itu. Hanya karena angin nampek atau angin sakal ini. Alkitab memberi kesaksian demikian. Dan apa yang dikatakan Yesus kepadanya? "Hai orang yang kurang iman, hai orang yang kurang percaya, kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa kamu bimbang?" Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pembelajaran yang luar biasa boleh kita rasakan saat ini dari kisah bagaimana ketika Yesus berjalan di atas air dan kemudian
Angin sakal yang kencang menghantam perahu para murid. Para murid menjadi keos, kacau, bingung. Dan ketika tampak ada sosok berjalan di atas air, dalam ketakutannya para murid-murid berteriak, "Itu hantu." Bayangkan saudara, gurunya sendiri dikatakan hantu. Sangat manusiawi ketika orang dalam suasana ketakutan, pola pikirnya tidak akan jernih lagi. Apalagi terbatas dengan penerangan yang ada mungkin waktu itu, karena kejadiannya adalah pukul 3 pagi. Kemudian Tuhan berkata, "Ini aku, jangan takut." Petrus masih belum percaya. "Jika memang Engkau Tuhan, biarkan aku datang kepadamu." Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? "Datanglah." Kemudian Petrus keluar dari perahunya, berjalan di atas air, saudara. Ketika dia terus fokus kepada gurunya, dia terus bisa berjalan di atas air dengan percaya dirinya. Tetapi ketika sedikit saja dia lengah, angin menerpa wajahnya, kembali dia oleng fokus, kembali dia kehilangan fokus kepada gurunya. Apa yang terjadi? Mulai tenggelam. Dan pada akhirnya dia minta tolong kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian ini pada akhirnya membuat Tuhan berkata kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku, ada apa dengan Petrus? Kenapa dia sampai memiliki ketakutan yang luar biasa? Kenapa sampai pada akhirnya dia tenggelam? Karena dia kurang percaya. Karena dia kurang iman. Ada keraguan-raguan ketika badai angin sakal mulai datang dalam kehidupan Petrus. Dia kehilangan fokus kepada gurunya, Yesus Kristus Tuhan. Yang menjadi fokusnya adalah angin sakal. Mulailah dia ragu-ragu, mulailah dia bimbang. Dan ketika keraguan, kebimbangan datang, dia mulai merasakan air itu menelan tubuhnya. Saudara-saudara, Alkitab kita memberitahukan kepada saya dan saudara, dari manakah timbulnya iman? Dari manakah timbulnya rasa percaya kita kepada Tuhan? Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa dari pendengaran. Tetapi sebuah pertanyaan mungkin di kepala kita, bagaimana mungkin Petrus yang setiap hari dengan Tuhan, setiap hari dengan Yesus Tuhan gurunya, tidak mendengar perkataan Tuhan? Tetapi saudaraku, Tuhan mengatakan bahwa, "Hai engkau orang yang kurang percaya." Jelas, mungkin saja Petrus mendengar perkataan Yesus ketika Yesus mengajar, tetapi masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Yang dikehendaki Tuhan supaya iman kita muncul, bertumbuh. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, dan lakukanlah firman itu. Saudaraku, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan mengatakan, yang berbahagia itu bukan orang yang kaya raya. Yang berbahagia itu bukan orang yang punya jabatan yang tinggi. Yang berbahagia itu bukan orang yang bisa berkeliling dunia. Tapi yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan baik-baik dalam hatinya, dan melakukannya. Itu kebahagiaan yang sejati. Jelas Petrus mendengar firman Tuhan, tetapi besar kemungkinan dia kurang memperhatikan dengan baik, sehingga dia menjadi pribadi yang kurang percaya pada waktu ini, saudara.
Ada hal yang tidak beres lagi di dalam pribadi Petrus. Apa? Hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Alkitab memberikan kesaksian bahwa ketika Petrus turun dari perahu, dia sudah berjalan di atas air dan sudah semakin mendekat dengan Yesus. Dengan jarak yang sudah sangat dekat, dia tenggelam. Ini fakta yang tertulis dalam Alkitab. Bagaimana ketika Petrus sudah dekat dengan Yesus, justru dia tenggelam. Sebuah pengajaran bahwa mau datang kepada Tuhan itu bukan hal yang gampang. Bahkan ketika sudah dekat dengan Tuhan pun orang bisa mengalami kejatuhan. Saudara-saudaraku, kenapa Petrus kehilangan kepercayaan kepada gurunya? Kenapa Petrus ragu-ragu kepada Yesus waktu itu? Satu hal yang tidak mungkin bisa disangkal, yaitu tentang hubungan pribadinya dengan Sang Guru. Petrus mengalami ketakutan, mulai mengalami kepanikan karena angin sakal, karena dia tidak memiliki hubungan yang benar dengan gurunya. Dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Yesus gurunya. Jika dia memiliki hubungan yang intim, saudara, pasti tidak ada kebimbangan, pasti tidak ada keraguan-raguan, pasti dia adalah pribadi yang tidak kurang iman. Saudaraku, percayalah bahwa Yesus adalah Allah yang memiliki otoritas mengendalikan hidup saya dan saudara. Seperti halnya layang-layang ini, saudara. Layang-layang yang di atas itu ibaratnya adalah saya dan saudara. Sedangkan orang yang memegang benang yang mengendalikan laju layang-layang itu adalah Tuhan. Sebesar apapun angin yang menerpa layang-layang itu, jika ada pribadi yang mengendalikannya, layang-layang itu tetap akan terbang tinggi di atas cakrawala. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana yang terjadi kepada layang-layang itu. Oke, angin sakal bisa membuat layang-layang itu mungkin montang-manting, tetapi perhatikan ketika ada yang mengendalikannya, layang-layang itu tetap akan terbang. Dan perhatikan baik-baik saat ini, benang ini adalah penghubung layang-layang ini dengan yang mengendalikan layang-layang. Saat ini saya pegang kendali dari layang-layang ini, dan perhatikan ketika hubungan antara layang-layang dan pengendali ini, benang ini saya putus, kita akan lihat bersama-sama apa yang akan terjadi dengan layang-layang. Tetap terbang di atas cakrawala, tetapi seberapa lama dia mampu terbang tidak terarah dan pasti akan jatuh, tidak akan lama lagi. Inilah gambaran hidup saya dan saudara ketika kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yesus Kristus, Allah saya dan saudara, maka hidup kita pun nasibnya akan sama seperti layang-layang yang terbang jauh tanpa tentu arah itu. Dan suatu saat tinggal nunggu waktu saja kapan layang-layang itu jatuh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya membangun keintiman dengan Tuhan, pentingnya membangun relasi dengan Tuhan, saudara. Hidup kita tanpa ada relasi dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apapun. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu,
Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saudara, tanpa keintiman dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti apa sih yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah hubungan keintiman dengan Tuhan. Bangunlah hubungan keintiman dengan Tuhan. Tidak kebetulan kalau corona saat ini diizinkan Tuhan kita alami. Ini momentum sebenarnya. Ini waktunya Tuhan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak justru berleha-leha, bersantai-santai, duduk diam di kamar, WhatsAppan, Facebookan, macam-macam, tetapi mari kita perbanyak bangun keintiman dengan Tuhan. Karena sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan menghaturkan satu poin ini, bahwa tanpa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita bukan apa-apa. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa Tuhan sampai berani mengatakan, ini aku, jangan takut? Apa yang menjadi dasar Tuhan mengatakan demikian kepada murid-muridnya? Karena saudaraku, Yesus adalah Tuhan yang menolong. Masih di ayat 31, saudara. Bagaimana pada akhirnya ketika Petrus tidak berdaya, Petrus benar-benar tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan dirinya, mulai tenggelam di dalam air. Dan ketika saat itulah Tuhan menangkap tangan Petrus, kemudian mengangkat Petrus dan dibawalah ke dalam perahu. Dan waktu itu angin langsung reda, saudara. Ya, Allah saya dan saudara, Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang menolong setiap anak-anaknya. Amin. Perhatikan pada poin yang kedua ini, saya rindu mengajak saudara-saudara semua untuk belajar tentang pribadi Petrus. Siapa sih Petrus? Petrus itu hanya nelayan, saudara, latar belakangnya. Hidupnya sederhana. Dan sebagai nelayan yang hidup di laut, membentuk Petrus menjadi seorang yang berkarakter keras. Kadang kalau ngomong ceplas-ceplos, gerusa-gerusu, sembrono. Akan tetapi meskipun banyak kelemahan yang dimiliki Petrus, Tuhan tidak melihat kelemahan-kelemahan itu. Tuhan tidak melihat kekurangan-kekurangan yang dialami Petrus. Yang Tuhan lihat adalah pribadi Petrus yang perlu ditolong. Saudaraku, saya mau sampaikan saat ini, jangan ragu-ragu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang mau menolong hidup saya dan saudara. Siapapun keberadaan pribadi kita, siapapun diri kita, percayalah, Yesus mau datang dalam hidupmu, mengangkatmu, dan mempermuliakan hidupmu. Amin. Bagaimana Petrus yang bukan apa-apa awalnya, ketika dia ditolong Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Siapa Petrus kita kenal? Seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, siapapun Anda, siapapun panjenengan, apakah engkau orang yang memiliki cacat secara fisik? Apakah engkau orang yang defabel? Apakah engkau orang yang merasa tidak sempurna, tidak sama dengan yang lainnya? Kenapa kulitku hitam? Saya hitam, banyak temannya, saudara, tidak apa-apa. Kenapa hidungku pesek tidak mancung? Kenapa badanku pendek tidak tinggi? Engkau merasa banyak kekurangan dalam dirimu. Percayalah, Yesus menerimamu apa adanya. Yesus mau menolongmu.
Siapapun pribadimu, engkau merasa adalah anak yang menjadi pembawa sial dalam keluargamu, bahkan engkau merasa bahwa engkau tertolak di dalam keluargamu, bahkan engkau merasa bahwa kelahiranmu tidak diingini orang tuamu, bahkan percayalah, engkau pribadi yang sama seperti Petrus, yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau hadir dalam hidupmu, mau menolong keberadaanmu diangkat oleh Allah dan dijadikan mulia milik kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi jangan minder dengan engkau begini, engkau banyak kekurangan, aku cacat, aku anak yang tidak diingini orang tua, aku anak yang pembawa sial. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Saudaraku, percayalah, Yesus sangat mengasihimu. Yesus sangat mengasihimu dan Dia mau hadir dalam hidupmu dan mau menolongmu, mau mengangkatmu. Dan siapapun kamu, jika membuka hati buat Tuhan, Tuhan akan memakai hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Buka hatimu saat ini, buka hidupmu untuk Tuhan. Biarkan Roh Kudus Yesus Kristus itu memimpin hidupmu. Dan percayalah, akan ada perbedaan yang dahsyat yang akan kau rasakan ketika engkau mau membuka hati untuk mau dipimpin oleh Yesus Kristus. Dan sampai hari ini saya percaya Yesus hadir untuk menolong manusia seperti apapun keberadaan kita, kepribadian kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Ada alasan yang sangat luar biasa, yang ini bisa menjadikan benar-benar dasar untuk kita terus mampu setia kepada Tuhan. Adalah Yesus, Dia adalah Allah yang memiliki apa? Skala prioritas. Saudaraku, menarik sekali ketika kita mempelajari kisah Yesus berjalan di atas air ini. Ternyata ada poin rohani, ada pelajaran rohani yang sangat luar biasa, di mana kita bisa menemukan bahwa Yesus Allah saya dan saudara itu memiliki skala prioritas. Mari kita bersama-sama ingat kisah Yesus berjalan di atas air ini. Sebelum perikop ini, Yesus baru saja mengerjakan mujizat yang besar, yaitu memberi makan 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Bayangkan saudara, mari kita berandai-andai membayangkan situasi yang terjadi saat itu. 5.000 orang diberi makan semua, ya kan? Betapa sibuknya Yesus dan para murid menyembuhkan orang sakit yang ada di situ, masih mengajar, tidak hanya memberi makan. Bagaimana para murid sibuk montang-manting. Dan ketika semua sudah terlayani, belum ada mic waktu itu, harus gembar-gembor, teriak-teriak, dan masih ada sisa, mengumpulkan sisanya lagi. Betapa lelahnya mereka waktu itu. Saudara-saudaraku, ketika semuanya sudah selesai, Tuhan Yesus berkata apa? Menyuruh para murid-muridnya, pergilah ke pulau menyeberang. Kemudian Tuhan Yesus juga menyuruh pada orang banyak yang 5.000 lebih tadi, mereka untuk pulang ke rumahnya. Saudaraku, kata menyuruh ini memiliki arti Tuhan mengizinkan para murid untuk menyeberang ke seberang danau Galilea. Ketika saya mempelajari danau ini, ternyata tidak terlalu luas, Bapak Ibu. Jadi bisa ditempuh mungkin 2 jam sudah bisa nyebrang, mungkin tidak sampai 2 jam. Karena para murid latar belakangnya adalah para nelayan. Tapi faktanya sampai jam 3 pagi para murid masih berada di tengah-tengah danau karena apa? Angin sakal. Ini
fakta yang tertulis dalam Alkitab. Angin nampak tadi, ketika angin nampak mereka bekerja keras, mendayung, mengeluarkan tenaganya, tetapi tidak banyak maju perahunya. Kenapa? Angin nampak, angin syakal ini. Jadi saudaraku, ketika Yesus mengizinkan mereka untuk pergi lebih dulu, ini sebenarnya adalah gemblengan iman bagi para murid. Jadi latar belakangnya adalah mereka mengalami kelelahan setelah pelayanan yang luar biasa yang mereka lakukan bersama gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan memberikan izin untuk berangkat lebih dulu menyeberang, tentu ini sesuatu yang sangat oke Tuhan, terima kasih Tuhan, mungkin seperti itu, karena ingin segera untuk beristirahat. Tetapi ketika para muridnya berjalan, orang-orang banyak tadi sudah mulai pulang, Yesus kemana? Dia naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa. Para murid yang kelelahan membiarkan sang guru sendirian untuk berdoa. Inilah ujian iman, gemblengan iman, pembentukan, pemuritan yang dilakukan Yesus kepada murid-murid. Skala prioritas Yesus bukan orang banyak yang pulang, tetapi skala prioritas Yesus bagaimana menggembleng murid-muridnya supaya memiliki iman yang militan kepada Tuhan. Ternyata para murid pun tidak memiliki kepekaan itu. Ketika diberi kesempatan, diberi izin untuk pergi duluan, oke Tuhan, senang sekali. Mungkin di dalam hati Tuhan, kenapa mereka tidak ikut saya untuk berdoa? Kenapa mereka tega membiarkan saya seorang diri? Tapi itulah yang terjadi. Jadi izin dari Tuhan, perintah dari Tuhan untuk mereka menyeberang, ini sebenarnya adalah gemblengan iman mereka. Tuhan sedang menguji iman mereka. Tuhan sedang ingin mengajarkan tentang militan kepada mereka, tentang iman mereka kepada Tuhan. Angin sakal diizinkan Tuhan, Bapak Ibu. Angin sakal juga adalah sesuatu yang dipakai Allah untuk menggembleng iman mereka. Ketika mereka mengalami angin sakal, kepanikan, ketakutan, chaos, mulailah kebimbangan muncul, mulailah ketakutan muncul. Bayangkan orang kalau sudah takut, apapun yang dikerjakannya pasti ora kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pada akhirnya Petrus berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Angin sakal memporak-porandakan kekonsistenan iman para murid waktu itu. Mereka sedang diuji Tuhan, mereka sedang digembleng Tuhan. Karena apa? Ayat 33 dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Tuhan mau menggembleng para murid supaya menjadi murid-murid Kristus yang militan, karena mereka dipersiapkan untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menjangkau dunia, menjadi murid-murid Tuhan. Jadi 12 murid ini benar-benar digembleng Tuhan dengan sedemikian rupa supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang siapakah Yesus. Dan ayat 33 menjadi penutup perikop ini, mengatakan bahwa dan orang-orang yang ada di perahu, siapa mereka? Para murid yang ada, menyembah Dia. Kenapa para murid ini menyembah Yesus? Karena dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya Engkau anak Allah. Mereka sampai kepada satu titik pengenalan yang wanuh, yang benar tentang Yesus. Para murid pada akhirnya mengerti siapakah Yesus itu, bukan hantu, tetapi Yesus adalah guru mereka, adalah anak Allah. Dan skala prioritas inilah yang dilakukan Tuhan kepada para murid, supaya para murid memiliki satu titik pengenalan kepada siapakah Yesus itu. Pada akhirnya para murid pun sampai kepada titik mengenal Tuhan secara benar, secara dalam, secara penuh. Mereka mengerti Yesus adalah anak Allah, sehingga pada akhirnya mereka memiliki sikap menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Saudaraku, kita benar-benar diingatkan oleh firman Tuhan
saya dan saudara pun adalah prioritasnya Tuhan. Tuhan berdoa untuk siapa? Para murid, saya dan saudara. Tuhan mati untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau percaya kepadanya, saya dan saudara. Dan benar adanya bahwa prioritas Tuhan adalah murid-muridnya, saya dan saudara yang percaya, yang adalah murid-murid Tuhan adalah prioritas Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus, Tuhan itu menjadi prioritas juga dalam hidup saya dan saudara? Saudaraku, kita belajar sedikit demi sedikit menjadikan Yesus prioritas di dalam hidup kita. Ada banyak hal yang bisa mengalihkan dunia kita dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus telah memprioritaskan saya dan saudara supaya sampai kepada titik pengenalan kepada Tuhan, siapakah Dia, sehingga kita menyembah Dia dan kita tidak ragu-ragu melayani Dia, dan kita dengan setia mengikuti Dia sampai maut mengambil nyawa saya dan saudara. Mari pada kesempatan ini kita benar-benar bersama-sama belajar. Tidak mudah saudara, tapi mari kita mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Saya akan mengakhiri renungan kita pada saat ini. Saya minta semuanya bisa dibantu. Bisa minta tolong. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tangan saya ini ada mangkok bersih air dan ada spot. Jadi saya mau katakan bahwa terkadang hidup kita seperti halnya spon ini, di mana Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada kita, seakan-akan hidup kita diperas, terasa sakit kita alami, terasa sesak kita alami, sehingga seakan-akan seperti spon ini tidak mampu meneteskan air sedikit. Kadang angin sakal, badai hidup, Tuhan izinkan kita alami bertubi-tubi sampai kita merasa kesakitan dan kering, tidak mampu meneteskan air sedikit pun. Di saat yang seperti inilah, situasi kering, sakit seperti inilah, kita sama halnya di posisi Petrus waktu itu. Tidak ada tempat untuk mencari perlindungan, tidak ada lagi tempat untuk kita mencari pertolongan selain kita berseru, berteriak kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengalami kekeringan ini saudara, ketika kita mengalami seperti diperas sakitnya minta ampun Tuhan, barulah ketika Tuhan hadir menolong kita, kita menjadi spon yang penuh dengan berisi air lagi. Kita akan merasakan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan menolong hidup saya dan saudara. Kadang ada orang yang tidak akan mengalami dan merasakan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan memelihara hidupnya kalau dia belum diperas sampai tidak mampu meneteskan air lagi. Jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan kepandaianmu, intelektualmu, jangan andalkan pencapaian-pencapaianmu. Semuanya ada waktunya tidak akan menolong saya dan saudara. Ada waktunya benar-benar kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya Yesuslah satu-satunya harapan dalam hidup saya dan saudara. Jangan memiliki kesombongan rohani atas setiap apapun yang kau miliki. Jangan memiliki kesombongan rohani atas setiap pelayanan yang kamu lakukan. Terus milikilah kerendahan hati dengan kita terus merindukan Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara, memimpin hidup saya dan saudara.
saya bagikan dari kisah Yesus berjalan di atas air. Ada 3 hal yang dapat saya sampaikan saudara dari kisah Yesus berjalan di atas air. Yang pertama, kenapa Tuhan berkata, ini aku jangan takut, karena Yesus adalah Allah yang memegang kendali atas hidup saya dan saudara. Yang kedua, karena Dia adalah Allah yang mau menolong hidup saya dan saudara. Seperti apapun diri kita, Tuhan mau menolong saya dan saudara. Yang terakhir saudaraku, kenapa kita jangan takut? Karena ada Tuhan, di mana Tuhan memiliki prioritas, dan saya dan saudara adalah prioritasnya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk memprioritaskan Yesus Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi yang terpenting adalah Yesus Tuhan nomor 1. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.